warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahsan Maulana dari Pengembangan Masyarakat Islam akan melakukan presentasi mengenai tentang hasil pendampingan yang saya lakukan di Kampung Malang, Tegalsari, Surabaya, mengenai tentang aset ABCD yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang profil lokasi yang ada di sana. Nah, lokasi di sana itu yang pertama adalah padat penduduk. Di sana merupakan suatu kampung yang sangat padat penduduk, dan pada mulanya kampung ini merupakan kampung yang kumuh di Surabaya. Namun sekarang bisa berubah menjadi kampung yang bersih dan nyaman. Yang kedua adalah banyak tanaman atau tumbuhan di sepanjang jalan. Jadi di sepanjang jalan atau di depan rumah-rumah warga terdapat tumbuhan atau tanaman, sehingga kampung ini terasa lebih sejuk dan asri. Kemudian yang ketiga adalah warganya guyup dan rukun. Jadi meskipun padat penduduk, namun warganya tetap gotong royong, saling membantu untuk demi kemajuan desa tersebut. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi yang ada di Kampung Malang ini itu tergolong menengah ke bawah. Namun ada juga satu atau dua orang yang tergolong menengah ke atas atau bisa dianggap sebagai orang yang mampu di desa tersebut, di kampung tersebut. Kemudian selanjutnya membahas tentang pentagonal aset atau temuan aset yang ada di Kampung Malang tersebut. Yang pertama adalah aset infrastruktur, di mana saya menemukan ada aset infrastruktur berupa pembangunan gapura atau gerbang yang dimana fungsinya sebagai jam malam di kampung tersebut. Jadi tujuan dibangunnya gerbang itu untuk membatasi aktivitas warga pada malam hari. Jadi gerbang itu akan dibuka pada jam 6 pagi dan ditutup pada jam 11 malam, guna orang yang datang dari luar tidak bisa masuk, sehingga orang luar dari luar tidak bisa masuk ke dalam kampung tersebut. Apalagi dalam pandemi ini penularan virus COVID-19 sangat diantisipasi. Maka dari itu dibangunlah gapura atau gerbang ini sebagai aset infrastruktur dari warga Kampung Malang yang patut dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah aset alam. Nah, aset alam yang ada di Kampung Malang Tengah, Kampung Malang ini berupa penanaman atau penghijauan yang dilakukan di setiap jalan atau depan rumah warga. Jadi di setiap rumah warga, depan rumah warga terdapat tumbuhan atau ditanami sebuah tumbuhan guna melakukan penghijauan di kampung tersebut, agar kampungnya terasa bersih, nyaman, asri, sejuk, dan membuat citra atau kampung kumuh yang dijuluki dulu bisa hilang. Karena selain penanaman atau penghijauan itu, juga ada pengolahan sampah di kampung tersebut, atau bisa disebut juga dengan komposter sampah. Jadi mereka lah yang bertugas untuk membersihkan atau mengambil sampah untuk diolah atau didaur ulang. Jadi kampung yang dulunya dijuluki sebagai kampung kumuh sekarang sudah bisa berubah menjadi kampung yang bersih dan nyaman.
Kemudian yang ketiga adalah aset sosial. Nah, dalam aset sosial ini yang ada di Kampung Malang terdapat eh, yaitu tadi guyub rukun, dan programnya adalah melakukan kerja bakti setiap 2 minggu sekali. Jadi untuk menjaga kebersihan kampung dan kenyamanan kampung, maka diadakannya kerja bakti setiap 2 minggu sekali. Nah, ini pun juga sangat didukung oleh warganya di situ, sehingga terciptanya hasil yang berguna bagi masyarakat semuanya, sehingga masyarakat di sana merasa nyaman dan eh, tidak lagi merasa bahwa kampung ini tuh kumuh dan sebagainya. Selanjutnya adalah membahas tentang tahapan-tahapan ABCD yang digunakan untuk melakukan pendampingan atau pengamatan di kampung Malang tersebut. Yang pertama adalah menggunakan tahapan discovery, yaitu pengkajian atau energi di masa lampau, yaitu menemukan apa yang telah membuat individu atau kelompok organisasi sukses di masa lampau. Jadi yang terkenal dulunya kampung tersebut adalah kampung kumuh. Nah, masyarakat bisa melihat dari kilas balik masa lampau tersebut sehingga bisa merubahnya menjadi yang lebih baik, dari kampung yang kumuh menjadi kampung yang bersih. Kemudian tahap yang kedua yaitu dream, daya tarik masa depan, yaitu pembuatan dan komitmen terhadap visi masa depan lewat proses kelompok yang sepenuhnya inklusif dan sebuah gambaran tentang apa yang disepakati bersama sebagai sukses di masa depan. Jadi setelah mengetahui kilas balik masa lampau seperti itu, yaitu kampung yang kumuh, akhirnya mereka mempunyai mimpi atau harapan agar kampung itu menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian tahapan yang ketiga adalah desain, yaitu merancang, yaitu proses di mana seluruh komunitas atau kelompok terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan. Jadi setelah mempunyai pandangan dari kilas balik masa lampau, kemudian harapan atau mimpi yang akan diterapkan, maka tahap selanjutnya di desain ini adalah merancang program atau merancang program agar semua mimpi yang telah disusun atau diharapkan bisa terwujud. Kemudian lanjut kepada proses berikutnya, yaitu define atau menentukan, yaitu melaksanakan segala perencanaan yang telah disusun masyarakat dengan memperlihatkan skala prioritas. Jadi setelah melakukan tahapan mulai dari discovery, kemudian dream, design, nah sekarang pada tahap define, yaitu menentukan dan melaksanakan. Pada proses ini masyarakat dituntut untuk melaksanakan apa yang telah disusun, program apa yang telah direncanakan, maka dijalankan atau dilaksanakan, sehingga akan terciptanya atau terwujudnya impian yang telah direncanakan tadi. Kemudian tahap selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap destiny, yaitu melakukan, yaitu suatu langkah di mana masyarakat telah memastikan bahwa apa yang mereka rencanakan benar-benar telah dilaksanakan. Jadi pada proses ini semua rencana yang telah disusun, program semua yang telah direncanakan, maka dipastikan bahwa semua ini bergerak seperti itu. Jadi setelah dijalankan, maka
Alhasil, dream atau impian yang direncanakan oleh semua masyarakat bisa terwujud. Nah, kemudian selanjutnya adalah membahas tentang fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian saya di Kampung Malang ini adalah tentang pengorganisasian komunitas Karang Taruna, di mana komunitas Karang Taruna di Kampung Malang ini tidak aktif, tidak berjalan dengan baik karena terdapat masalah-masalah yang menyebabkan Karang Taruna ini tidak berjalan atau tidak aktif. Jadi yang pertama adalah kurangnya program dan pengorganisasian komunitas. Dalam komunitas memang perlu program-program yang dijalankan agar semua tujuan dari komunitas tersebut bisa berjalan dengan baik, dan agar komunitas ini bisa berjalan dengan baik dan tidak lama berhenti atau tidak aktif, maka diperlukan program-program dan pengorganisasian komunitas. Yang kedua adalah melakukan kurangnya koordinasi dan pengkaderan. Nah, masalah komunitas Karang Taruna ini tidak aktif adalah kurangnya koordinasi. Jadi penting sekali koordinasi antara ketua pemimpin dengan anggotanya atau atasan dengan bawahannya. Kemudian kurangnya pengkaderan. Jadi dalam komunitas juga sangat penting yang namanya pengkaderan atau regenerasi, yaitu regenerasi dari yang lebih tua diganti yang lebih muda, agar yang muda mendapatkan pengalaman yang cukup dan sebaik-baiknya. Kemudian adalah pengorganisasian komunitas ini sangat penting karena sangat penting dilakukan agar kegiatan-kegiatan komunitas tersebut dapat diarahkan dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Jadi semua program komunitas perlu yang namanya perencanaan, terus evaluasi, pemantauan, dan lain sebagainya agar komunitas itu berjalan dengan baik dan tetap berjalan aktif seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.